Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Ananta, NIM D400190099 dari kelas D akan mempresentasikan UAS praktikum TTL tentang motor sinkron dan asinkron. Motor asinkron adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar pada stator dan kumparan medan pada rotor. Kumparan jangkarnya berbentuk sama dengan mesin induksi, sedangkan kumparan medan mesin sinkron dapat berbentuk kutub sepatu salient atau kutub dengan celah udara sama rata rotor silinder. Arus arah atau DC untuk menghasilkan fluks pada kumparan medan dialirkan ke rotor melalui cincin dan sikat. Jadi konstruksi motor sinkron ini adalah sama dengan generator sinkron. Bedanya hanya bahwa generator sinkron rotornya diputar untuk menghasilkan tegangan, sedangkan motor sinkron statornya diberi tegangan agar rotornya berputar. Prinsip kerja motor sinkron, di sini ada gambarnya, memperlihatkan keadaan terjadinya torsi pada motor sinkron. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila kumparan jangkar pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen. Berbeda dengan motor induksi, motor sinkron mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan ke rangkaian rotor melalui slip ring dan sikat. Arus DC pada rotor ini menghasilkan medan magnet rotor yang tetap. Kutub medan rotor mendapat tarikan dari kutub medan putar stator hingga turut berputar dengan kecepatan yang sama. Torsi yang dihasilkan motor sinkron merupakan fungsi sudut torsi. Semakin besar sudut antara kedua magnet, maka torsi yang dihasilkan akan semakin besar, seperti persamaan di bawah ini. T sama dengan K BR Bennett sin torque. Motor asinkron. Motor asinkron adalah motor listrik AC yang arus listrik pada rotor yang dibutuhkan untuk menghasilkan torsi diperoleh dengan induksi elektromagnetik dari medan magnet belitan stator. Oleh karena itu, motor induksi asinkron 3 fase dapat dibuat tanpa sambungan listrik ke rotor. Mesin yang penting dan paling umum digunakan dalam grup ini adalah motor induksi AC asinkron dengan desain sangkar tupai untuk motor asinkron 1 fasa dan motor asinkron 3 fasa. Motor asinkron 3 fasa dilengkapi dengan starter berbeda seperti starter SAR delta. Motor asinkron AC adalah motor listrik arus bolak-balik atau AC, dan motor induksi asinkron adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak-balik yang paling umum digunakan yang beroperasi pada kecepatan kurang dari kecepatan sinkronnya. Prinsip kerja motor sinkron. Prinsip kerja motor listrik yang dikenal dengan mesin asinkron ini cukup unik, karena mesinnya tidak beroperasi dengan sinkron. Perangkat satu ini terdiri dari 2 jenis, yaitu induksi 1 fasa dan 3 fasa. Dengan fungsi berbeda, umumnya motor induksi 1 fasa memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan 3 fasa banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Motor induksi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gaya gerak listrik induksi dan melintas konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan 2 bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian kumparan yang diam dan membawa belitan tumpang tindih. Uniknya, medan magnet tersebut akan berputar ke arah berlawanan dengan arah jarum jam karena memiliki polaritas, sedangkan rotor motor induksinya membawa belitan utama. Ketika 3 fasa diberikan pada stator, secara otomatis magnet akan berputar. Konduktor stasioner satu ini justru memotong
medan magnet yang berputar. Analisa rangkaian star delta, sebuah rangkaian yang tersusun pada sebuah rotor dengan kapasitas 3 fasa atau 3 potensial, di mana lilitan yang terdapat di sebuah motor tersebut terdiri dari 3 lilitan utama dengan jumlah kutub 12 kutub. Masing-masing lilitan memiliki potensial yang berbeda. Ujung dari setiap lilitan tersebutlah yang menentukan apakah sebuah motor memiliki rangkaian star atau delta. Dikatakan star karena simpul rangkaian tersebut berbentuk kia atau bintang, dan dikatakan delta karena simpul rangkaian tersebut berbentuk segitiga atau delta. Untuk menggerakkan elektromotor diperlukan peralatan pendukung yaitu motor starter atau biasa disebut starter. Ini rumus kecepatan asinkron 120 kali F per P. Presentasi motor slip Ns dikurang Nr per Ns kali 100. Kecepatan rotor Ns kali 1 dikurangin per slip persen. Torsi output motor torku HP kali 5252 per rpm. Power input S3 kali VI cos. V input, V output, pin machine loss. Efisiensi P0 PO per Pin. Power factor Pin per kilovolt ampere. Power supply HP kali 746 per V kali efisiensi F kali cos kali akar 3. Kerapatan gap flux per area. Ini ada contoh soal motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangan 500 volt, dan arus 30 ampere dan cos pi 0,7 lenggi jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub. Motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut-turut adalah 1 ohm dan 4 ohm. Tentukan hitung daya input, B efisiensi motor dan loss motor, C putaran motor dan slip yang terjadi di torsi beban penuh dan torsi maksimum. Ini jawabannya. Untuk penyelesaian menghitung input, Pin V I cos 500 kali 30 kali 0,75 hasilnya 11,25 kW. Efisiensi P out per Pin kali 100%. Ini jawabannya 1,25 watt. Menghitung putaran motor dan slip Ns 120 F per P, jawabannya 1500. Kecepatan slip Ns dikurangin Nr 40, slipnya 40 bagi 1500 kali 100%, 02,67. Yang terakhir D, torsi beban yang penuh ini hasilnya 0,13 Nm, yang maksimal 0,063 Nm. Penggunaan motor dalam industri. Yang pertama, motor induksi 3 fasa rotor sangkar tupai merupakan motor arus bolak-balik yang paling banyak digunakan di perindustrian karena memiliki beberapa keuntungan. Antara motor ini sederhana, murah, dan mudah dipelihara. Kedua, motor rotor belitan. Berbeda dengan sangkar tupai, dalam konstruksi rotornya seperti nama rotor dililit dengan lilitan terisolasi serupa dengan lilitan stator. Lilitan rotor dihubungkan secara Y dan masing-masing fasa ujungnya terbuka yang dikeluarkan oleh cincin slip yang terpasang pada poros rotor. Dapat dilihat bahwa cincin slip dan sikat semata-mata merupakan penghubung tahanan kendali variabel luar ke dalam rangkaian rotor. Pada motor ini, cincin slip
yang terhubung ke sebuah tahanan variabel eksternal yang berfungsi membatasi arus pengasutan dan yang bertanggung jawab terhadap pemanasan rotor. Selama pengasutan, penambahan tekanan eksternal pada rangkaian rotor belitan menghasilkan torsi pengasutan yang lebih besar dengan arus pengasutan yang lebih kecil dibanding dengan rotor sangkar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.